Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Pada kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z pada part yang ke-75. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terobos sajalah. Nah, pada cerita kali ini kita akan diperlihatkan Cell yang terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan yang Cell miliki sampai-sampai membuat bangunan di sekitarnya hancur akibat kecepatan yang Cell miliki. Hal itu membuat semua orang menjadi ketakutan melihat kekuatan milik Cell. Kali ini Cell berniat untuk menuju ke stasiun televisi, di mana dia berniat untuk segera menyiarkan tentang turnamen kekuatan yang akan segera ia adakan. Setelah itu Cell segera bertanya kepada beberapa orang yang ada di stasiun televisi di mana tempat siaran ke seluruh dunia dilangsungkan. Setelah menanyakan itu, Cell pun segera menuju ke tempat siaran langsung itu. Singkat cerita, Cell pun telah sampai ke tempat siaran langsung ke seluruh dunia sedang berlangsung. Cell pun segera memperkenalkan siapa dirinya dan juga menjelaskan kenapa dirinya ada di sini. Yang mana Cell kali ini berniat untuk mengadakan sebuah turnamen kekuatan. Yang mana turnamen kekuatan itu Cell menginginkan kalau ada banyak orang ikut dalam turnamen kekuatan itu. Setelah memberitahukan identitasnya dan juga tujuannya datang ke stasiun ini, Cell pun segera memberitahu lokasi dari turnamen kekuatan yang akan segera ia adakan. Hal itu membuat para Z-Factor yang menonton siaran langsung itu membuat mereka menjadi cukup ketar-ketir melihat ancaman dari Cell yang cukup nyata. Sebelum mengakhiri siaran langsung, Cell pun sedikit menunjukkan kekuatannya agar para penduduk bumi dibuat ketar-ketir dan tidak berani melawannya. Setelah menyelesaikan siaran langsungnya, Cell pun segera meninggalkan stasiun televisi dan akan segera kembali ke tempat turnamen kekuatan dan akan segera menyelesaikannya. Setelah melihat siaran langsung yang sangat mengerikan dari Cell, akhirnya para penduduk bumi memutuskan untuk segera mengungsi karena mereka takut akan terjadi suatu hal yang buruk kepada mereka. Namun walaupun mereka mengungsi, hal itu akan sia-sia karena kemungkinan besar Cell juga akan menghancurkan bumi jika perwakilan dari bumi kalah melawannya. Scene berpindah ke tempat para Z-Factor lainnya yang sedang berada di Istana Langit, di mana mereka berniat untuk segera melakukan pelatihan di ruangan waktu karena sebentar lagi Goku dan juga Gohan akan segera keluar dari ruangan itu karena mereka sudah lebih lama di dalamnya. Di saat para Z-Factor sedang mengobrol tentang ancaman dari Cell yang telah ditayangkan di televisi, tiba-tiba mereka merasakan aura ki milik Goku yang telah menyelesaikan latihannya. Mereka pun merasa terkejut karena Goku sudah memiliki aura kekuatan yang sangat kuat. Tak lama setelah itu, Goku dan juga Gohan telah keluar dari dalam ruangan waktu. Terlihat kalau mereka masih dalam wujud Super Saiyajin. Goku dan juga Gohan cukup terheran kepada para Z-Factor karena mereka sudah menunggu di luar Istana Langit. Tak lama setelah itu, Goku dan juga Gohan segera menghampiri para Z-Factor. Tak lama setelah itu, Goku pun meminta kepada Mr. Popo untuk menyiapkannya makanan karena dirinya sangat kelaparan karena sudah lama di dalam ruangan waktu. Setelah itu, Mr. Popo segera menghidangkan banyak makanan enak kepada Goku agar Goku bisa makan dan kenyang kembali. Singkat cerita, Goku telah menyelesaikan makannya bersama Gohan. Setelah menyelesaikan makannya, Goku segera bertanya kepada Trunks apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Trunks pun segera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Goku. Scene berpindah ke tempat para penduduk yang sedang melakukan perjalanan untuk mengungsi dari kota karena ancaman dari Cell sebelumnya. Namun tiba-tiba Cell terbang di samping kereta itu yang membuat para penumpang menjadi terkejut dan juga ketakutan. Alhasil terjadi kericuhan di dalam gerbong kereta tersebut.
Sementara itu di sisi rel terlihat kalau banyak sekali para pengemudi mobil yang berniat untuk mengungsi. Mereka sangat marah karena tiba-tiba kereta tersebut melintas di hadapan mereka yang membuat menghalangi mereka untuk mengungsi. Setelah kereta itu lewat, tiba-tiba sel sudah berada di hadapan mereka yang membuat mereka ketakutan. Setelah itu orang-orang pun segera berlarian ke sana kemari karena mereka sangat takut kepada sel. Sel pun segera melemparkan salah satu mobil untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Scene berpindah ke Istana Langit, di mana kita akan diperlihatkan Goku yang sedang memakai pakaian tempurnya lagi untuk segera kembali ke bumi. Sementara itu Gohan dia meminta kepada Piccolo untuk segera memberikannya sebuah baju yang sama persis seperti Piccolo. Piccolo yang melihat Gohan menginginkan pakaian yang sama seperti dirinya membuatnya senang. Setelah itu Piccolo pun segera memberikan pakaian yang sama seperti dirinya kepada Gohan. Tak lama setelah itu Vegeta segera menghampiri Goku dan bertanya kepada Goku apakah Goku yakin bisa mengalahkan Cell. Namun Goku mengatakan kalau dirinya belum yakin bisa mengalahkan Cell karena dirinya belum melihat wujud sempurna dari Cell. Setelah itu Goku segera menggunakan jurus Sun Kanido untuk segera berpindah ke tempat Cell dan melihat wujud sempurna dari Cell. Singkat cerita Goku telah sampai ke tempat Cell dan dia pun akhirnya bisa melihat wujud sempurna yang telah dimiliki oleh Cell sekarang. Kita pun akan diperlihatkan perkenalan antara Cell dan juga Goku yang sangatlah epik. Efek dari pertemuan antara Goku dan juga Cell cukuplah dahsyat sampai-sampai membuat langit kota menjadi gelap dan memunculkan petir akibat efek dari Goku dan juga Cell. Goku pun mengatakan kepada Cell kalau dirinya pasti akan ikut dalam turnamen kekuatan itu. Namun Goku meminta kepada Cell untuk jangan membunuh seseorang satupun sebelum turnamen kekuatan itu diadakan. Setelah itu Goku pun segera kembali ke Istana Langit menggunakan jurus Sun Kanido. Alhasil cuaca dari langit pun kembali seperti semula setelah Goku kembali ke Istana Langit. Setelah Goku kembali ke Istana Langit, dia pun segera mengatakan kepada para Z-Factor kalau kekuatan Cell sangatlah kuat, yang mana kekuatannya bahkan tidak bisa diungguli oleh wujud Goku yang sekarang karena kekuatan Cell sama sekali tidak bisa Goku perhitungkan. Mendengar kata-kata dari Goku membuat semua Z-Factor menjadi terkejut karena kekuatan Cell memang sangatlah overpower. Piccolo pun meminta kepada Goku untuk berlatih lagi di ruangan waktu agar Goku bisa menjadi lebih kuat dan segera mengungguli kekuatan Cell. Namun Goku menjawab perkataan Piccolo kalau dirinya tidak perlu untuk berlatih di ruangan waktu lagi karena dirinya dan juga Gohan sudah cukup berlatih di ruangan waktu dan sekarang mereka akan segera berlatih di luar saja selama 9 hari sebelum turnamen kekuatan itu diadakan. Hal itu membuat Piccolo menjadi tak habis pikir kepada Goku karena Goku melakukan tindakan di luar akal. Mendengar kata-kata dari Goku, Piccolo pun menanyakan alasan Goku tidak mau lagi untuk berlatih di dalam ruangan waktu. Goku pun mengatakan kepada mereka kalau di dalam ruangan waktu itu sangatlah menyiksa tubuh dan sekarang Goku berniat untuk beristirahat dan berlatih di luar saja. Goku pun segera meninggalkan Istana Langit setelah mengatakan alasannya itu untuk berlatih di luar. Namun sebelum itu Goku mampir dulu ke istana dari Dewa Karin. Nah, di istana Dewa Karin ini Goku berniat untuk menanyakan tentang kekuatan dari Cell yang sebenarnya karena pada dasarnya Dewa Karin mampu memperkirakan kekuatan seseorang. Goku meminta kepada Dewa Karin untuk membandingkan kekuatan Cell yang sekarang dengan kekuatan yang ia miliki.
Setelah itu Goku pun segera meningkatkan aura kekuatannya yang sangatlah dahsyat. Hal itu membuat Dewa Karin dan juga Yajirobe menjadi ketar-ketir setelah melihat kekuatan dari Goku yang meningkat sangat pesat. Bahkan aura kekuatan yang sangat dahsyat milik Goku bisa dirasakan oleh para Z-Factor yang sedang berada di Istana Langit. Hal itu membuat mereka semua tak habis pikir dengan kekuatan baru milik Goku yang telah ia dapatkan di dalam ruangan waktu. Tak lama setelah itu, Dewa Karin segera meminta kepada Goku untuk menghentikan peningkatan kekuatannya. Kalau Goku terus meningkatkan aura kekuatannya, maka akan membuat istana dari Dewa Karin ini langsung hancur. Goku pun mengatakan kepada Dewa Karin kalau kekuatan yang tadi ia keluarkan baru setengahnya saja dari seluruh kekuatannya. Dewa Karin yang mendengar kata-kata dari Goku merasa tak habis pikir. Sampai manakah Goku akan terus meningkatkan kekuatannya sampai Goku menjadi yang paling kuat. Goku pun segera bertanya kepada Dewa Karin bagaimana perbandingan kekuatannya dengan Cell. Dewa Karin pun menjawab pertanyaan dari Goku. Walaupun Goku mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatan Goku masih jauh di bawah Cell. Mendengar kata-kata dari Dewa Karin membuat Goku tidak begitu kaget dan malah Goku santai-santai saja, karena Goku memang sudah memperkirakan kalau kekuatannya masih jauh di bawah Cell. Setelah itu Goku pun segera pamit kepada Dewa Karin dan segera menggunakan jurus Sun Kanido untuk kembali ke rumahnya. Setelah Goku pergi, Dewa Karin pun masih memikirkan kalau Goku tidak ada peluang untuk mengalahkan Cell. Namun setelah melihat ekspresi dari Goku tadi membuat Dewa Karin menjadi kebingungan dan bingung apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Goku, karena Goku sama sekali tidak takut setelah mendengar kata-kata kalau dirinya tidak sebanding dengan Cell. Namun sebelum Goku dan juga Gohan pulang ke rumahnya, mereka pun segera mampir ke rumah kakek Muten Roshi untuk menjemput Cici yang masih berada di rumah kakek Muten Roshi. Setelah itu Goku pun segera memberitahu jadwal dari latihan mereka selanjutnya kepada Gohan, yaitu 3 hari pertama mereka akan beristirahat dan 3 hari kedua mereka akan berlatih lagi. Dan setelah 3 hari itu berlalu, maka mereka akan beristirahat lagi sampai turnamen kekuatan yang akan diadakan Cell berlangsung. Tak lama setelah itu Goku dan juga Gohan segera memasuki rumah dari kakek Muten Roshi. Semua orang yang berada di dalam rumah kakek Muten Roshi mereka pun menjadi pangling kepada Goku dan juga Gohan karena penampilan dari mereka berdua telah berbeda. Goku pun segera menanyakan keberadaan Cici kepada para Z-Factor yang ada di tempat itu. Krillin pun segera memberitahu Goku kalau Cici masih berada di lantai atas. Goku pun meminta kepada Cici untuk segera turun karena dirinya telah datang kemari. Tak lama setelah itu Cici pun segera turun dari lantai atas. Betapa terkejutnya Cici setelah melihat Goku dan juga Gohan kembali. Namun di saat Cici melihat Gohan, dia pun menjadi sedih karena warna dari rambut Gohan telah berubah dan berpikir kalau Gohan telah menjadi berandalan. Tak lama setelah itu Goku dan juga Gohan memutuskan untuk pergi ke sebuah danau dan mereka memutuskan untuk memancing. Tak lama setelah itu Krillin datang menghampiri Goku dan juga Gohan. Setelah itu Krillin pun segera duduk di samping Goku dan juga Gohan dan mereka pun saling mengobrol tentang turnamen kekuatan yang akan segera diadakan oleh Cell dan juga bercerita tentang kejadian-kejadian sebelum Goku dan juga Gohan keluar dari dalam ruangan waktu. Singkat cerita, Goku dan juga Gohan akhirnya memutuskan untuk tidur siang terlebih dahulu dan diawasi oleh Krillin. Di saat Krillin sedang mengawasi Goku dan juga Gohan, dia berniat untuk menguji kekuatan insting dari Goku yang sekarang dengan melemparkan sebuah batu ke arah Goku. Krillin berpikir kalau dia melemparkan batu ke arah Goku, maka Goku akan menghindarinya.
Namun ekspektasi tak sesuai realita, Goku malah terkena batu itu yang membuat Goku menjadi kesakitan. Setelah Goku dan juga Gohan selesai mancing di pinggir danau, mereka pun segera kembali ke rumah dan memutuskan untuk makan. Krillin yang melihat mereka berdua menjadi kebingungan karena Goku dan juga Gohan sangatlah santai untuk menghadapi turnamen kekuatan yang akan segera dihadapi oleh Cell. Shin berpindah ke tempat terang Vegeta dan juga Tenshinhan yang masih berada di Istana Langit, yang mana mereka masih menunggu Piccolo yang masih berada di dalam ruangan waktu dan berlatih agar bisa menjadi lebih kuat. Terlihat kalau Piccolo sedang melakukan latihan di dalam ruangan waktu itu dengan cara membuat duplikat tubuhnya dan bertarung melawannya. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 75 pun bersambung di sini. Nah, di episode kali ini kita diperlihatkan kalau tidak ada pertarungan sama sekali karena dibuat menjadi lebih santai saja. Namun kemungkinan pada episode selanjutnya akan kita diperlihatkan pertarungan yang cukup epik, dimana kalau sudah memasuki Cell Game pasti banyak sekali pertarungan yang menunggu kita. Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.